terus ada lagi di masih naik gunung-gunung lain gitu. Kayak kan kita kan pernah juga tuh di Guntur kan naik bareng, itu ada pengalaman. Oh pasti Guntur 5 orang gitu ya. Di Guntur. Terus lu pernah kemana lagi dah? Selamat. Nah itu ada pengalaman yang unik nggak, atau yang seru atau yang serem lah gitu, ada nggak? Selamat sih. Di Selamat. Momen paling seru itu gue bilang naik gunung di Selamat. Kenapa? Karena yang pertama itu Selamat kan tertinggi kedua di Pulau Jawa ya. Pertama di Jawa Tengah kalau nggak salah. Pertama di Jawa Tengah. Pertama di Jawa Tengah. Jadi gue kayak naik Selamat itu kayak sebuah tantangan nih. Pas gue awal mau masuk pintu pendakian aja ada tulisan tuh langsung selamat datang. Bukan apa sih, nggak dapat kan tuh kayak oh iya gue inget tulisannya tuh jika Anda tidak siap untuk mendaki harap pulang atau gimana gitu, pokoknya jangan mendaki gitu kan. Ibarat kayak kata-kata itu serius banget gitu kan, nggak bercanda tuh, yang bikin serius banget kayak waduh langsung kayak berat banget kayaknya nih buat naik. Ngelatih mental juga sih. Iya mental juga tuh, tulisan itu ngeri juga tuh. Nah pas di Selamat itu gue 3 hari 2 malam biasalah ya. 3 hari 2 malam itu belum sama transport pergi pulang sama ini 5 hari 5 hari rata-rata tuh emang segitu 5 hari. Gue di Selamat tuh 3 hari 2 malam. Nah terus yang singkat aja langsung pas malamnya itu gue kebagian trek malam. Oh iya karena gue jalannya santai kan. Santai. Selamat tinggi juga sampai 9 pos kalau nggak salah. Selamat 9 sampai pos 9. Pos 9. Nah gue malam pertama tuh ngecamp di pos 3. Malam kedua gue ngecamp di pos 7. Lu lewat jalur mana emang? Gue lewat jalur Belambangan apa Jurang Mangu? Bambangan ya. Belambangan sih. Iya pokoknya dari situ. Nah gue tuh seremnya tuh gimana ya, kayak sugesti tuh kalau trek malam ada suara-suara yang nggak terduga anjir. Iya. Nah gue posisinya waktu itu gerimis kecil-kecil kayak ada. Terus pas gue kanan Selamat tuh pohonnya gede-gede, pohon gede-gede. Nah pas gue mau pucuk merah. Nah pas gue nekat itu kan lumayan terjal juga. Nah itu suara kayak malam kan gelap, gerimis kecil-kecil. Ada suara burung gagak juga. Bukan gagak TikTok. Bukan gagak TikTok ya. Gitu dong. Burung gagak kayak suara kodok gitu kan. Katak yang gede. Kodok itu kodok katak jiraya tuh, kayak katak jiraya gede. Jadi suara kan aneh kayak gagak juga, suara burung-burung nggak tahu lah, nggak kenal gitu. Nah alhamdulillah pas sugesti ya mau gimana dijalanin terus jalan. Jadi paling sugestinya di Selamat trek malam ya kan. Trek malam. Kalau trek malam itu kan emang nggak disaranin buat pendaki kecuali emang summit. Kalau summit itu nggak malam-malam banget. Kalau summit itu paling agak ke pagi deh. Dia nggak mungkin kayak di contohnya kalau misalnya trek malam itu dapat malam banget, itu cuma di Semeru. Terus di Selamat gua jam 2 kan jam 3 nggak terlalu malam banget kan, karena kan udah pagi ya. Kalau di Semeru itu kita minimal banget itu dari jam 11 kalau pengen dapet view yang pagi-pagi matahari terbit itu. Sanko merek minyak. Sunrise itu harus dari jam 10 malam. Memang kondisinya emang kayak gitu, karena kan cuman dibatasin waktunya sampai jam 10 pagi. Sama sih kayak di Sindoro, cuman kan kalau di Sindoro itu yang waktu gue naik itu gue summit dari jam 3:30 sampai di sana itu jam 6 lah, setengah 7-an, jadi masih pas waktunya. Terus kalau lu di Selamat ya gitu, gue mulai summit jam 2 kalau jam 2 malam. Nah pas udah mau deket-deket puncak itu udah mulai batu-batu gede, kemiringannya tuh parah banget. Kemiringannya tuh berapa derajat? Dengkul bisa di searching ya Gunung Selamat tuh. Dengkul ketemu. Jadi geragut gini. Enggak lah. Enggak. Ya lumayan terjal juga sih ketinggiannya. Terus itu udah mau deket puncak aja subuh kalau nggak salah dah. Dari jam 2 sampai jam 3 gitu. Jadi lumayan lama juga summit di Selamat itu.
ngap banget kalau subuh, ngap. Iya kan kita kan beradu berebut Oksigen sama sama pohon. Kalau berebut jodoh sama teman sendiri ditikung. Nah kayak gitu udah sampai puncak sekitar pagi, jadi jam udah mulai matahari beuh Isinya gimana tuh? gurih. Jadi ibarat kayak itu gue Lunas beruntung lah ya. banget ya, ibarat lunas lah. perjalanan itu terbayar lah pas sampai atas. Pas udah mau muncul matahari, temen gue ngasih tahu coba nengok belakang gitu. Pas gue nengok belakang temen gue, bukan temen gue yang dilihat, maksudnya pemandangannya gitu. Pas dilihat itu kayak awan tuh kayak ini gokil, kuning tipis gini kan. Berarti kayak bubur lagi diaduk gitu. Bubur diaduk dikasih minyak dikit lah. Iya. Kayak gitu deh samanya. Jadi kayak lumayan lah kalau buat yang gue kan nggak pernah seumur hidup gue ngeliat kayak gitu. Gue baru pertama kali juga ngeliat awan gitu cantik banget kan, ada minyak ada mataharinya gitu kecil. Iya. Itu pengalaman banget sih buat gue di Slamet. Bagus banget makanya Slamet. Terus terima kasih Slamet. Kali naik gunung sih lu? Sedikit. Pertama apa? Merbabu. Terus Merbabu, Guntur, Gede sama Slamet, Gede lagi. Oh lu Gede 2 kali ya? Ya pokoknya baru dikit lah. Enggak kayak Bang Bopeng itu dia sering banget naik gunung. Sumpah. Di Gede sama di Guntur dia sukanya solo player. Di Gede sama di Guntur ada nggak nih pengalaman yang di Gede sama di Guntur kayaknya ya kejadian yang paling inget ya biasa aja sih kali itu. Jadi dinikmatin aja. Standar. Nggak ada sih. Terus buat seru banget loh. Buat temen-temen nih yang mau naik gunung nih, disaranin gunung apa dulu, apa yang harus dipersiapin, atau gunung apa dulu nih yang mau didaki, kira-kira ada nggak nih? Coba dari tips dulu, hostnya dulu kali ya, dari Bung Febri punya saran nggak? Kalau buat istilahnya baru orang pertama kali naik gunung tuh ke gunung mana, terus budgetnya kira-kira berapa, kalau ini terus persiapannya tuh apa aja yang harus dipersiapin? Coba ada ya host ditanya gitu buat kali ini nih. Coba saya ingat dari jawaban kalau dari gue sih ya, lagi pertama kali sih disaranin itu sebenarnya gunung tuh semuanya emang buat pemula, tapi harus ada pendampingnya. Misalnya kayak yang udah pernah naik ke Gunung Gede nih, lu ajak yang pernah ke Gunung Gede, karena buat mapping lu. Jadi lu ada yang nge-backup tour guide lah ibarat. Ada yang nge-backup lu ketika lu ada masalah trouble. Terus kalau misalnya peralatan ya, kalau misalnya lu udah naik nih terus lu nagih nih buat naik gunung, ya lu usahain beli peralatan yang penting dulu lah, kayak misalnya tas, terus sleeping bag sama jaket. Karena kan menurut gua 3 iklut itu tuh paling penting dalam pendakian gunung itu. Terus juga buat teman-teman yang mau naik gunung itu diusahain lah persiapannya secara matang, itu dari mulai manajemen waktunya, terus manajemen perjalanan, manajemen logistik, manajemen bisnis, akuntansi, gitulah pokoknya. Kalau dari lu gimana nih? Kalau dari gua sih ya, tadi apa dah pertanyaannya? Tips and tricks gitu kan buat pendaki yang baru mau naik. Kalau saran gua buat pendaki ya, sebelum istilahnya awal gitu. Semua orang pasti mengalami awal sebelum akhir. Jadi semuanya ada proses. Jadi untuk yang awal itu saran gua baca-baca dulu. Jadi ibarat perbanyak pengetahuan. Misalkan lu mau naik ke gunung ini. Nah, sebelum temen lu ngasih tahu lu atau sebelum lu briefing atau gimana, lu mendingan bekelin diri lu sendiri dulu. Kayak pengetahuan. Entah itu budgetnya kira-kira kesana berapa, PP kan sekarang Google banyak sama YouTube. Budget berapa, persiapan yang dibutuhin apa, antisipasi kalau begini gimana.
Jadi pengetahuan lu nih cara menghadapi trouble di gunung gitu. Jadi pengetahuan lu cari banyakin lah istilahnya. Banyakin baca lah intinya. Yes. Karena gue juga dulu sempat searching dulu nih, suruh Andi udah lu searching dulu nih beberapa gunung mau nih kemana gitu. Nah, Andi searching dulu. Jadi bekelin pengetahuan lu di awal. Nah terus yang kedua bener juga tadi kata Bang Febri ini. Jadi kalau awal tuh ya kalau bisa sih ajak yang udah pernah jadi gitu. Jadi buat tour guide kalian. Jadi kan kalau misalkan udah ada yang pengalaman kan enak. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, istilahnya minimal dia tahu lah. Minimal tahu. Dia udah pernah pertolongan pertamanya. Iya. Kayak gitu. Nah untuk saran gunung yang pertama kali buat pemula itu, kalau menurut gua nggak ada sih. Iya nggak ada kan. Semua gunung tuh buat pemula. Bukan semua gunung tuh kayak ya semua emang gimana ya, semua gunung gitu ya gimana sih pokoknya ya apapun gunungnya pasti di situ ada resikonya gitu. Benar. Jadi semua gunung tuh ya harus hati-hati. Kalau misalkan buat pemula ya paling gunung-gunung yang ketinggiannya emang nggak terlalu tinggi banget gitu ya. Nah tingkat resikonya juga rendah gitu. Jadi gitu sih buat pendaki awal kayak gitu. Gue juga awal gitu dulu banyakin pengetahuan sama nanya-nanya gue sama teman-teman gue yang udah sering naik gunung kayak gitu. Poinnya adalah quotes dari Bung Febri. Ketika lu ingin berjalan atau traveling itu mendaki gunung contohnya, ya lu harus memperbanyak tuh pengetahuan. Lu bisa googling dulu, lu mau kemana lu bisa cari referensi di YouTube, nonton. Bukan sekarang kan platform itu udah banyak tuh yang nyaranin gitu. Ya lu ambil positifnya lah dari situ. Terus juga lu bisa atur waktu keuangan lu, dananya, manajemen waktunya. Terus lu bisa, pokoknya udah mulai banyak lah poinnya gitu. Jadi ketika lu mau traveling, lu harus cari tahu dulu lu mau kemana, tujuan lu mau kemana, dan poin yang lu dapet itu apa. Terus kan karena kan banyak juga nih kayak pengalaman gitu ya, lu sharing aja ke teman-teman yang belum pernah. Jadi kan biar dia tuh bisa tahu lah di sini batasan-batasan tertentunya yang bisa dilakuin pas lu sedang berjalan gitu. Oke, gitu aja sih. Kalau terakhir nih, kalau orang ada yang nanya atau yang ngajakin misalnya naik gunung itu gimana sih gini, seru atau enggak, ya yang gue bilang tadi kemungkinan naik gunung itu ada dua, antara kapok sama nagih. Nah kalau di posisi nagih ini berarti bagus lah istilahnya, pengalaman lu dapat lah gitu. Nah kalau misalkan emang yang kayak kapok ini, sebenarnya bisa dibilang lu lihat dulu nih kapoknya dari mana, dari segi apa dulu. Nah apa lu nikmatin gunungnya atau enggak atau gimana, mungkin gitu. Jadi ya kalau misalkan emang mau naik gunung, banyakin bekal pengetahuan, sama kalau bisa ajak aja yang udah pengalaman. Oke, sekian dari sharing iseng-iseng lah. Kita juga masih pemula. Jadi gimana ya? Ya kita sharing apa yang kita punya dong. Iya, gitu. Benar. Kalau salah mohon maaf. Kalau nggak salah juga mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepok dong.